Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Mahlani SAG MPD. Terima kasih Ustadz sudah berkenan untuk bisa hadir di Yom kami Yom Sabtu pagi. Alhamdulillah ini kali pertama beliau bisa hadir di Yom kami. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Mahlani. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jamaah Yomiyah Ngadem Jati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami mengucapkan atas kehadiran panjenengan di Yom Sabtu pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka di pagi hari yang cerah ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan keberkahan, dan diberikan umur yang panjang, sehingga bisa bersilaturahmi, bertatap muka di dalam Yom Sabtu pagi, pengajian Ngadem Jati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian di pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita buka dengan tadarus. Monggo dibuka surat Al-Fajr. Nanti kita baca ayatnya dari 15 sampai 20. Al-Fajr itu surat ke-89. Pak Budi, halo. Ye. Bisa saya tampilkan di screen juga ayatnya. Oh, ye, silakan Pak. Al-Fajr itu ayat surat ke-89. Kita baca ayatnya dari 15 sampai 20. Bagus banget ini ternyata. Oke, kalau sudah semuanya, monggo Bu Hajah Siti. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جمعا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhan telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling
mengajak memberi makan orang miskin. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak Bu Haja Siti dan Bu Haja Leli yang sudah memimpin pagi hari ini dengan membaca tadarus bersama-sama. Untuk selanjutnya, sebelum dimulai materinya, alhamdulillah di pagi hari ini Jeng Afifah Inayati akan membantu saya menjadi moderator. Monggo Jeng Iin, waktu kami persilahkan. Matur nuwun Mas Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nggih Pak Ustadz, saya memperkenalkan dulu, barangkali masih ada jamaah yang belum kenal. Secara ringkas saja, jadi Bapak Ustadz Muhammad Mahlani, SAG MPD yang akan memberikan kajiannya mengenai kesalahan memahami kemuliaan dan kehinaan. Beliau ini penyuluh agama di Kementerian Agama nggih, Kota Jogja nggih Pak Ustadz. Dan juga ada juga kegiatan-kegiatan beliau yang lainnya yang saya yakin itu merupakan salah satu wujud dakwah beliau seperti di Yayasan Kesejahteraan Umat, kemudian menjadi trainer dan sekretaris eksekutif juga di Lembaga Bima Sena Yogyakarta. Jadi memang beliau ini aktif mengajar juga nggih Pak Ustadz, selain juga memberikan pengajian. Dan juga di KBPII atau Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia dan menjadi anggota Majelis Pemberdayaan Masyarakat MPM di wilayah Muhammadiyah DIY. Jadi ini kajiannya kali ini insya Allah itu menarik sekali temanya, karena dari segi, kalau saya kok merasa ini filosofis banget ya, mungkin kita mau diskusi dengan orang juga nggak bisa sembarangan nggih Pak Ustadz nggih. Jadi monggo Pak Ustadz silahkan, nanti kita sampai jam berapa kira-kira Pak Ustadz ini ketersediaan waktunya? Jam 7 barangkali sih. Oh, jam 7 nggih, nanti mungkin kita nanti bisa bagi waktu untuk paparannya terlebih dahulu, kemudian dilanjutannya jawab nggih Pak Ustadz nggih. Nggih, monggo kalau begitu saya serahkan waktu dan Zoom-nya kepada Pak Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ngadem Ki Ati yang saya hormati, satu kehormatan yang luar biasa tentu bagi saya diberikan kesempatan bersilaturahmi dengan satu jamaah komunitas perkumpulan yang saya kira luar biasa ini, begitu ya. Ya, orang kayak gini kan umumnya untuk nostalgia ya Pak Dudi ya. Nostalgia saling ketemu dengan kawan angkatan lama begitu, tetapi ini menjadi bagian media untuk silaturahmi dan sekaligus ya untuk bisa saling mengingatkan begitu. Dan yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan, dicurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini barangkali mohon maaf ini sifatnya sekedar menguatkan sajalah begitu ya. Menegaskan, saya kira pengalaman kita masing-masing ya sebagai bagian dari warga masyarakat, sebagai bagian dari keluarga besar umat Islam begitu, soal kemuliaan dan
kehinaan begitu. Nah, ini barangkali sudah kita nikmati, sudah kita alami, hanya saja untuk didiskusikan begitu ya, agak lebih detail sedikit barangkali. Nah, karena itu pagi hari ini dalam waktu yang terbatas, kita barangkali sekali lagi sebatas menguatkan, menegaskan pengalaman kita, pengalaman yang baik tentunya maksud saya begitu ya, berkaitan dengan kemuliaan. Nah, di satu sisi tentu ketika kita berbicara soal kemuliaan ini memang kebalikannya adalah kehinaan. Nah, beberapa ayat yang ini tadi sudah kita baca bersama, Bapak Ibu yang kami hormati. Ini barangkali menjadi salah satu di antara sekian ayat yang mengingatkan kita berhubungan dengan, jadi istilahnya Wahbah Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir itu istilahnya kesalahan gitu ya. Jadi kesalahan kebanyakan orang memahami tentang kemuliaan dan kehinaan itu. Ya, jadi kita bisa dikatakan coba belajar dari pengalaman pahit, ya, belajar dari kekeliruan, belajar dari kesalahan. Nah, itu biasanya akan lebih membekas bagi kita. Daya ingat kita ketika kita sadar bahwa itu keliru, bahwa itu tidak betul, dan itu membekas ya dalam kesadaran kita, di hati kita. Nah, ini biasanya begitu akan mengarahkan kita begitu ya untuk mengambil pilihan-pilihan mana yang baik, mana yang bermanfaat, mana yang benar, mana yang jadi memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Nah, dua ayat ini mohon maaf bagi saya sangat sangat membekas sekali, sangat mengesankan sekali. Hanya saja Al-Insan ini barangkali Bapak Ibu sedikit untuk kita cermati. Jadi di dalam Al-Quran manusia itu diistilahkan dengan 3. Salah satunya Al-Insan ini. Al-Insan padanannya dengan Al-Ins kemudian Anas, itu satu gitu ya. Satu rumpun ya. Kemudian selain Al-Insan itu kita mengenal ada Al-Bashar. Ya, Al-Bashar, dan yang ketiga dzurriyyah Adam. Nah, ketiganya ini artinya sama-sama manusia, hanya saja ada penekanan yang berbeda. Ya, jadi yang pertama Al-Bashar, Bapak Ibu. Jadi Al-Bashar itu menunjukkan manusia secara fisik. Ya, jadi dari segi Al-Bashar semua manusia sama, termasuk Nabi Muhammad SAW, semua nabi para wali gitu ya, termasuk kita. Struktur tubuhnya semuanya sama, ya tidak ada yang berbeda. Secara fisik, ya saya kira tanpa kita harus sekolah kita sudah bisa membedakan mana itu manusia dan mana itu binatang, gitu ya. Nah, secara fisik ya, dari segi basyariah. Nah, dari segi basyariah itu kan kita hanya mengenal istilah tumbuh dan kembang, gitu ya. Secara fisik begitu utamanya ya, pertumbuhan dari bayi, kemudian anak-anak, kanak-kanak, anak-anak, remaja, dewasa, nah setelah itu tua, setelah itu mati gitu ya. Siklusnya kan seperti itu. Al-Bashar. Jadi secara umum sama ini semua manusia tanpa terkecuali dari segi fisik, jasadiah. Nah, kemudian dzurriyyah Adam. Dzurriyyah Adam ini menunjukkan asal usul ya, nasab gitu ya. Jadi secara jelas Al-Quran menunjukkan kita itu anak cucu Nabi Adam, bukan anak cucunya kera, gitu ya. Sekalipun kera itu kan ada 3 jenis itu ya. Dalam satu jenisnya itu katanya secara keilmuan itu hampir sama, ya, struktur tubuh kita manusia dengan kera. Jadi dzurriyyah Adam itu menunjukkan asal usul ya, secara jelas, secara tegas kita anak cucu Nabi Adam. Kemudian dari ini Al-Insan ini. Jadi Al-Insan ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini menunjukkan manusia dari segi isinya. Ya. Kalau Bashar, Al-Bashar itu dari jasadnya. Ya. Nah, Al-Insan ini menunjukkan pada isinya. Di situ ada
ada jiwa, ada mental, ada pengetahuan dan segala macamnya. Nah, karena itu dari segi al-insan ya, ini bisa berproses tumbuh menjadi makhluk yang sempurna ya. Di surat At-Tin itu ya, khalaqnal insana insana fi ahsani taqwim. Nah, kemudian di waktu yang lain, di tempat yang lain bisa jadi ya, tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, dari makhluk yang paling tinggi, dari makhluk yang paling sempurna, tetapi bisa jadi kebalikannya, menjadi makhluk yang paling hina, menjadi makhluk yang paling rendah begitu ya. Nah, ini al-insan. Kita dengan istilah al-insan ini, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi Allah itu akan selalu menguji kita ya, dengan, kalau di dua ayat ini kan diuji dengan kemuliaan atau dengan kehinaan gitu ya, dengan fa'akramahu, dengan kemuliaan, wa na'amahu, atau dengan kenikmatan, sekian banyak kenikmatan, kemudahan ya. Sekarang kita, saya kira bisa kita nikmati bagaimana bisa pengajian. Kalau dulu kan pengajian harus tatap muka gitu ya, harus ketemu bareng dalam satu tempat. Nah, sekarang ada media baru ya, kita dipermudah oleh teknologi ya. Ini bagian dari kenikmatan. Fayaqulu, kemudian mereka mengatakan Robbi akroman, oh Tuhanku memuliakanku. Nah, di waktu yang lain, di tempat yang lain bisa jadi ya, adapun ketika Allah ya menguji kita faqadaru, dengan membatasi ya, dengan mengurangi alaihi terhadap kita rizqahu ya, rizkinya. Jadi rizki ini bisa kita pahami sebagai yang fisik ya, gaji kita, upah ya, pendapatan misalnya begitu. Nah, kemudian yang non fisik ya termasuk kesehatan, saya kira ya. Fayaqulu Robbi ahanan, kemudian dia mengatakan, oh Tuhanku menghinakanku. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi singkatnya saya kira ini ada beberapa yang saya kira perlu kita menjadi catatan penting. Kebanyakan orang ini umumnya begitu ya. Jadi Allah ini kan memotret ya, memotret pemahaman anak cucu Nabi Adam waktu itu ya, 14 abad yang lalu. Dan ini sampai sekarang kayaknya juga masih relevan begitu ya. Kebanyakan orang berpandangan bahwa ketika mereka diberikan kekayaan yang banyak, diberikan jabatan, diberikan kecerdasan, ilmu yang tinggi. Nah, itu dianggapnya Allah itu memuliakan gitu ya. Dengan mengatakan ini, Robbi akroman. Nah, kemudian sebaliknya ketika Allah membatasi rizkinya menjadi miskin, terbelakang, kekurangan ini itu dan segala macam, kemudian itu dianggapnya sebagai bentuk penghinaan. Ya, Robbi ahanan. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa catatan saya kira yang ini untuk menjadi bahan renungan kita semuanya, bahwa kekayaan, kemewahan, jabatan dan sejenisnya ya itu merupakan tanda keridhaan Allah. Jadi bukan ya. Jadi kekayaan, kemewahan yang secara fisik misalnya ya, sekarang ini kita nikmati. Ya, rumah kita, kendaraan kita, gaji yang setiap hari, setiap bulan kita terima. Ya, angkanya jelas misalnya begitu ya. Ini bukan ini ya, sekali lagi bukan merupakan tanda keridhaan Allah terhadap kita. Karena apa? Semua itu tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kemiskinan, ya mohon maaf Bapak Ibu yang kami hormati, kita satu angkatan ya, sekolah misalnya gitu ya. Itu kan pada akhirnya kemudian punya jalan hidup yang berbeda-beda. Ya, profesi yang berbeda-beda, pendapatan termasuk begitu ya yang berbeda-beda. Nah, ada sebagian besar misalnya di antara kita diberikan tadi di awal ya kelebihan rezeki, kemudahan ini itu, jabatan dan seterusnya. Nah, sebaliknya bisa juga ada mungkin teman-teman kita, tetangga kita, masyarakat kita itu masih dalam kondisi ya kekurangan rezeki. Nah, ini pun juga bukan merupakan tanda bahwa Allah itu menghinakan kita.
ya. Jadi bukan merupakan kemurkaan Allah terhadap kita, ya. Nah, bahwa keluasan rizki itu tidak menunjukkan kita manusia itu berhak memperolehnya. Demikian juga bahwa kesempitan misalnya kita atau orang lain begitu ya, diberikan keterbatasan rizki, itu juga bukan berarti bahwa kita tidak berhak untuk menerimanya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemuliaan di sisi Allah itu adalah untuk orang yang taat. Ini saya kira garis bawahnya yang utama di sini. Yang beramal untuk kepentingan akhirat. Ya. Ketika kita bicara kepentingan akhirat, itu otomatis berarti kepentingan dunia itu akan mengikut serta, gitu ya. Tetapi ketika untuk kepentingan dunia, nah ini kepentingan akhirat bisa jadi terlewatkan, gitu ya. Penghinaan atau kehinaan di sisi Allah itu adalah bagi orang yang bermaksiat dan tidak beramal soleh, ya. Sesungguhnya Allah itu memberikan harta kepada orang yang dicintai, dan siapa saja ini kan, mohon maaf Bapak Ibu, bisa kita lihat gitu ya, sama-sama muslim misalnya, dia sholat atau tidak, ya, kadang berbuat maksiat atau tidak, tetap Allah berikan rezeki, gitu ya. Konkretnya banyak kan ya, orang yang hartanya melimpah begitu ya, rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana begitu ya, tetapi dia jauh dari Allah. Nah, demikian juga Allah menyempikan rezeki kepada orang yang dicintai dan diberikan banyak harta atau sedikit harta, ya, itu semua Allah berikan, ya. Nah, banyak ada beberapa ayat yang menunjukkan itu, bahwa Allah melapangkan rezeki, ya. Ini salah satunya misalnya di surat Al-Ankabut ayat 62, Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, innallaha bikulli syai'in alim. Ya, Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki, ya, dari hambanya, wa yaqdiru lah, dan juga membatasi, ya, atau menyempitkan rezeki, ya. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian surat Ar-Ra'd ini ya, juga punya makna yang sama. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Nah, ini saya kira juga menjadi tambahan poin saya kira. Mereka mungkin juga sebagian di antara kita begitu bergembira dengan kehidupan di dunia dengan segala kenikmatannya, padahal kehidupan dunia itu dibanding ya dengan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit, ya, bahkan tidak bisa dibandingkan sama sekali, ya. Ada istilah lahwun, ya, laibun walahwun, ya. Laibun walahwun, laibun, permainan itu diibaratkan kayak anak kecil yang suka bermain, ya. Anak-anak kita itu kalau menginikan satu alat mainan itu kan biasanya hanya berapa lama ya, sehari 2 hari, setelah itu pengen cari yang baru gitu ya, ya sekilas saja lah gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, nah ini saya kira beberapa poin yang penting juga untuk kita cermati bersama, bahwa Allah itu mencela orang-orang yang diberi harta, akan tetapi mereka justru melakukan beberapa hal berikut. Ini di ayat yang keberapa tadi? 17-20 ya. Di ayat yang ke-17-20 ya. 1, tidak memuliakan anak yatim. Ya. Jadi ini ya. Kala balla tukrimunal yatim, ya, dia tidak memuliakan anak yatim, wala tahadduna ala ta'amil miskin, ya, dia tidak menganjurkan, ya, menganjurkan dirinya sendiri, menganjurkan keluarganya utamanya, menganjurkan teman-temannya begitu, ala ta'amil miskin, untuk memberi makan ya kepada orang-orang miskin. Kemudian watak guluna, mereka memakan at-turotha, ini warisan ya, harta pusaka warisan, aklal lama. Ya, makan dengan loba, ya, di melampaui batas samalah begitu ya. Jadi pertanyaannya sederhana, apakah emangnya ada gitu ya? Monggo saya kira Bapak Ibu ini kita cermati begitu ya. Jadi ini berhubungan dengan begini, misalnya pengalaman ada seorang anak masih belum akil balik begitu ya, ditinggal oleh orang tuanya. Nah, kemudian biasanya itu kan diopeni oleh saudaranya. Nah, saudaranya ini
kemudian apa ya, tumbuh keinginan untuk apa, menguasai ya harta warisan yang mestinya haknya anak ini, dan ketika anak ini sudah akil balik, sudah dewasa, mestinya harus dikembalikan. Nah, persoalannya di sini adalah akal lama kemudian dimakan gitu ya. Nah, ini. Kemudian wa tuhibbunal mala hubban jamma, mencintai al-mala, harta, hubban jamma, dengan kecintaan yang melampaui batas ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ini saya kira beberapa catatan penting menegaskan kepada kita semuanya, mengingatkan pada kita semuanya betapa barangkali mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan apa ya, orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan karena itu Bapak Ibu, doa ini saya kira penting ini ya. Ini doa Nabi Isa alaihissalam ya, dalam surat Al-Maidah ayat 114. Allahumma Rabbana anzil alaina, ya Allahumma ya Allah, ya Rabbana Tuhan kami, anzil alaina, turunkan kepada kami Maidah ya. Al-Maidah, surat Al-Maidah itu ya. Turunkan kepada kami hidangan ya, minas sama'i, dari langit, takunu lana aidan li awwalina wa akhirina. Ya, warzukna wa anta khairur razikin, warzukna ya Allah, berikan kami rizki, wa anta khairur razikin, karena hanya Engkau lah yang sebaik-baik memberi rizki. Nah, kemudian ada juga riwayat ya, ini saya kira hadisnya sangat terkenal sekali, dan barangkali Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari amaliyah kita, di sela-sela doa kita selalu kita sisipkan ya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Al ghina ini hubungannya dengan kekayaan, kecukupan ya. Al afafa ini kehormatan ya. Ada 4 yang kita mohonkan. Kemudian yang terakhir, Allahumma kfini. Ya Allah, cukupkan kepada kami bi halalika ya, rizki yang halal, an haramika, dari yang haram, mudah-mudahan dijauhkan, wal ini, dan cukupkan kepada kami ya, atau berilah kami kekayaan bifadlika, dengan keutamaanmu ya, dengan kemuliaanmu, amman siwaka, apa ya, jadi tanpa kita harus memerlukan bantuan orang lain ya, semata-mata karena bantuanmu. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali ini sedikit untuk mengingatkan kita bersama, menegaskan, meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar ya, sehingga mungkin sekali waktu kita merasa lelah ya, merasa jenuh, itu tidak menghalangi kita untuk terus melakukan sesuatu yang baik. Barangkali begitu, terima kasih Bapak Ibu, monggo kita haturkan kembali, barangkali ada sharing pengalaman gitu ya, pengalaman apa ya, kita di profesi kita masing-masing, atau di keluarga kita, atau di lingkungan komunitas kita begitu. Saya kira bagus sekali dan penting untuk bahan apa ya ke depan, agar apa yang kita lakukan ini betul-betul lebih bermakna dan lebih berarti bagi hidup kita. Terima kasih, monggo kita hadirkan Ibu. Matur nuwun Ustadz Pak Mahlani, Pak Ustadz Mahlani, kebalik. Ya, tadi uraiannya singkat tapi padat banget ya. Kayaknya memang kita perlu ada tanya jawab nih untuk lebih memahami pendalamannya. Monggo saya haturkan kepada ini teman-teman semuanya, jika ada yang mau bertanya silahkan raise hand atau langsung open mic untuk ini mengajukan pertanyaan. Monggo silahkan. Barangkali tidak harus pertanyaan Bu Afifah. Oh, sharing juga pengalaman. Gitu ya Pak ya, monggo ya. Ini yang pertama ini dari memperkaya, Mbak Vivi. Ya, memperkaya betul Mbak Mani. Mbak Vivi, monggo Mbak Vivi. Ya, langsung saja. Mbak Iin, ya. Lama sekali ya kita nggak ketemu sejak SMA ya. Ketemunya di Zoom terus nggih Mbak Vivi? Iya, sesudah dengan AFS ngoten. Iya. Matur nuwun Pak Mahlani untuk sharingnya, ilmunya sangat bermanfaat, dan kadang-kadang kita itu agak susah meyakinkan orang ya bahwa kalau orang itu adalah taat, bahwa itu berarti sudah mendapat rezeki yang besar dari Allah gitu ya, walaupun secara ekonomi mungkin ada kurang di sana sini begitu ya Pak.
Nah, kemudian saya tadi panjenengan memberi kesempatan untuk sharing. Jadi saya agak sharing begini, Pak Ustadz. Saya kan punya anak perempuan. Dia kan sekolahnya dulu di SD Islam di Banjarmasin ya, SD Islam yang bagus. Pasti kan dia sudah paham bahwa yang menciptakan manusia itu kan adalah Allah gitu. Nah, kemudian karena dia mau cari kampus, kemudian pilihannya itu adalah KU dan biologi. Kemudian dia suka sekali baca bukunya Charles Darwin. Begitu, dia punya dan baca buku yang tebal. Pada waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu adalah kelas awal di kelas agama. Nah, ibu guru agama itu bilang bahwa Charles Darwin itu salah karena bilang bahwa manusia itu keturunan kera. Begitu ya, Pak Mahlani. Nah, kemudian karena anaknya itu suka mengemukakan pendapat, anak saya itu bilang bahwa Charles Darwin itu tidak bilang begitu, Bu. Begitu. Di bukunya yang ini itu Charles Darwin cuma bilang bahwa manusia itu punya kedekatan DNA dengan kera gitu. Tetapi kesimpulannya bukan bahwa manusia itu keturunan kera. Nah, kalau kedekatan DNA itu disimpulkan sebagai keturunan kera, maka sebenarnya manusia juga punya kedekatan DNA dengan pisang. Apa iya manusia itu keturunan pisang begitu? Ya, jadi anak saya itu cuma ingin mengklarifikasi bahwa Charles Darwin di bukunya itu tidak bilang bahwa manusia itu keturunan kera. Jadi dia ada selisih paham dengan ibu guru agama. Terus saya bilang bahwa ya dia harus bisa mengkomunikasikan itu sebisanya begitu. Namung ngoten kemawon Pak Mahlani matur nuwun nggih. Matur nuwun Mbak Vivi. Pak Mahlani mau langsung ditanggapi atau kita kumpulkan dulu? Yang lain boleh Bu, langsung saja saya kira Bu. Ya, barangkali adalah yang lain dulu begitu. Iya. Monggo yang lainnya silahkan jika ingin sharing atau bertanya. Ya, sambil menunggu barangkali. Sambil menunggu monggo Pak. Saya kira betul Bu Vivi ya. Guru-guru agama kita kadang-kadang kan letterlek gitu ya. Informasinya itu tidak komprehensif gitu ya. Saya kira nalar bisa kita nalar juga ya, bisa kita terima ya, punya kedekatan DNA, kemudian punya secara fisik kan hampir sama toh, telinganya 2, matanya 2 gitu ya. Ini kalau dari sisi manusia dalam arti jasad dia al-basyariyah tadi ya hampir sama kan. Ya, punya rambut sekalipun rambutnya agak berbeda gitu ya. Kalau kera di badannya tumbuh rambutnya. Jadi dari struktur dari atas sampai ke bawah, kakinya 2 segala macam ini kan memang mirip gitu, hampir sama begitu ya. Nah, hanya persoalannya kemudian ketika diklaim bahwa istilah keturunan itu saya kira mungkin yang memang menjadi silang pendapat gitu ya. Yang jelas bagi kita ketika misalnya punya satu pemahaman bahwa kita ini dzurriyyah Adam ya, punya satu pemahaman konsep semacam itu, sekalipun misalnya ada orang yang punya konsep yang lain seperti apa, ya monggo saja, saya kira sah-sah saja dalam keilmuan begitu ya, selagi itu tidak mengurangi makna dari apa yang kita pahami. Saya kira itu bisa memperkaya ya pemahaman kita ya, termasuk tadi misalnya Bapak Ibu guru agama yang karena memang secara langsung itu secara normatif bersentuhan ya, berhubungan dengan konsep kita sebagai manusia. Nah, kebetulan ini ada satu misalnya teorinya Darwin itu yang menyinggung soal manusia ya. Saya kira begitu. Terima kasih Bu Vivi. Iya, matur nuwun Pak. Nggih, monggo saya ini buka lagi kesempatan. Ini Mbak Anin raise hand. Mbak Anin silahkan langsung saja menyampaikan pertanyaan atau mungkin juga sharing ke forum dan kepada Pak Ustadz. Nggih, Mbak Anin matur nuwun sangat. Pak Ustadz badhe nyuwun perso, kalau saya nyuwun perso. Karena belum tahu nggih.
di sini tadi disebutkan bahwa kalau Tuhan memberikan kesenangan, terus dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Tapi kalau Tuhan membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Nah, bagaimana kita bersikap bahwa pada saat kita menerima kesenangan itu bukan Tuhan memuliakan saya, tapi itu adalah sebuah ujian buat kita. Dan pada saat kita tidak menerima rezeki yang banyak, misalnya kita dalam hidup yang kekurangan itu, kita bisa mengucapkan Alhamdulillah. Karena itu sangat-sangat sulit nih bagi saya. Itu untuk mengucapkan pada saat kita kondisinya terpuruk, itu mengucapkan syukur itu, coba kalau misalnya kita sendiri pada saat kekurangan gitu, terus bersyukur bahwa itu adalah karunia Allah, itu kan sangat susah nih. Maksudnya itu wong aku kira agak susah kok bersyukur, padahal kalau susah itu biasanya terus bersuloh. Supaya itu tidak begitu itu bagaimana Pak Ustadz? Itu aja. Matur nuwun. Oke. Langsung saja barangkali Pak. Terima kasih Bu Ani. Bapak Ibu nanti saya kira juga punya kesempatan yang sama untuk bisa memberikan tanggapan begitu ya. Ya ini masalah kita alami, tidak cukup sekedar kita pahami begitu ya. Jadi kita kan punya dua konsep syukur dan sabar. Ya, jadi syukur ketika Allah memberikan sekian banyak kenikmatan, kemudahan, kebahagiaan. Nah, kemudian sabar itu satu ketika Allah memberikan keterbatasan kepada kita. Nah, hanya saja dua-duanya, apakah itu kebahagiaan ya atau penderitaan, itu tetap bisa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu Bapak Ibu yang kami hormati, memang perlu proses ya. Proses dalam arti apa? Orang mengucap alhamdulillahirabbil alamin ya, itu kan bisa terpaksa, bisa muncul dari kesadaran. Ya. Nah, kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin ketika itu muncul dari kesadaran, itu artinya apa? Berarti kita sudah bisa mengkonekkan kesadaran kita, mengkonekkan pikiran kita, hati kita itu dengan pencipta asal muasal kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun mohon maaf, ini kan sifatnya apa ya? Non-verbal gitu ya. Jadi koneksi atau kesadaran kemampuan kita untuk menghubungkan ya pemahaman, keyakinan, perasaan kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang ketika belum mengalami itu biasanya memang agak sulit. Mengalami dalam arti apa? Dalam istilah Jawa istilahnya ketanggor. Ya. Jadi ketanggor misalnya diberi ujian sakit. Ya. Misalnya diberi yang sakit ujian bukan hanya kita, bisa jadi anak kita, ya, bisa jadi istri kita atau suami kita. Mohon maaf Bapak Ibu, saya punya pengalaman sedikit ya. Jadi kami di perumahan Pak Dudi, Pak Eko ya, kita punya tanah wakaf Pak. Ya, jadi ceritanya ada satu lahan ya, di perumahan kami itu dulu tanah kosong, kita tidak tahu itu yang punya siapa gitu ya. Nah, tiba-tiba itu ada orang datang, ya, pegawai pejabat dari kelurahan itu datang minta tanda tangan kanan kiri bahwa itu mau dibangun. Kan kita kaget loh, ini siapa yang punya? Kok tiba-tiba mau dibangun? Nah, akhirnya apa? Ya kita sepakat warga karena itu tidak jelas yang punya siapa, kita juga belum kenal begitu. Akhirnya kita sepakat tidak diberi tanda tangan. Akhirnya apa? Kemudian mandek 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, lain waktu kok ada informasi tanah itu mau diwakafkan, gitu ya. Akhirnya kita telusuri betul, ya.
kebetulan gitu ya. Jadi yang punya itu ceritanya seorang pejabat ya di provinsi. Akhirnya betul kita datang ke rumahnya. Akhirnya beliau cerita begitu Pak. Ya, ceritanya begitu ya. Jadi satu ketika ibunya sakit harus operasi. Ibunya belum apa istilahnya ya, belum pulih sempurna, suaminya sakit harus operasi juga. Nah, saat itulah kemudian ya, dia istilah spontanitas gitu ya, spontanitas muncul si tanah yang di komplek perumahan saya itu Pak, mau diwakafkan. Tanah itu kan ceritanya ini, tanah itu di atas namakan anaknya gitu ya, anaknya di Kalimantan. Akhirnya anaknya di rembuk lah begitu, dan anaknya setuju. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kemudian sudah bersertifikat wakaf. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa harus lewat proses seperti itu? Dari dulu gitu ya. Misalnya mohon maaf, ini hanya saya berandai-andai. Ketika ibu itu tidak sakit, bapak itu tidak sakit, diuji dengan seperti itu, kira-kira tanahnya diwakafkan nggak Pak? Gitu. Ya, mungkin tidak, mungkin ya, mungkin tidak, gitu ya. Tetapi itu bisa jadi ujian yang baik mengingatkan. Ya. Toh mohon maaf, putranya juga nggak butuh, ekonominya sudah lebih dari cukup. Toh keluarganya pensiunan, mantan pejabat dua-duanya begitu ya. Juga tidak terlalu signifikan lah bagi beliaunya begitu. Tetapi mohon maaf, kalau beliaunya itu berpikirnya ekonomi sentris begitu, ya itu pasti tidak akan mungkin itu kemudian diwakafkan. Tetapi disinilah barangkali hidayah Allah begitu ya, memberikan jalan. Tetapi pertanyaannya bagi kita sederhana, kenapa harus sakit dulu gitu ya? Itu istilah ketanggor gitu ya. Nah, setiap orang bisa jadi juga akan bisa jadi mengalami ya. Jadi kita dihadapkan oleh sesuatu yang sulit oleh Allah, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang berat dan segala macam. Yang itu menjadi titik balik kita untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna, lebih bermanfaat. Nah, kesabaran dan rasa syukur itu biasanya akan betul-betul bisa kita nikmati gitu ya. Itu ketika kita sudah diberikan ujian yang maha berat. Tetapi idealnya, mohon maaf Bapak Ibu, idealnya kita jangan menunggu diuji dulu, jangan menunggu diberikan cobaan yang berat dulu, kemudian kita baru sadar, oh saya harus wakaf, oh saya harus zakat, oh saya harus sedekah dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu barangkali Bu Ani begitu ya. Pada akhirnya semuanya kan pembiasaan. Lagi-lagi pembiasaan. Kita mengucap alhamdulillah saja kan juga perlu terima kasih ya. Mengucap matur nuwun terima kasih itu kalau nggak biasa ya sulit bisa muncul keluar dari. Nah, termasuk mohon maaf Bapak Ibu, kita pagi-pagi semacam ini bisa kumpul bersama-sama. Ini sebagian besar atau sebagian mungkin harus dipaksakan gitu ya. Harus dipaksakan. Loh nggak apa-apa memang melakukan sesuatu yang baik awal harus dipaksa terlebih dahulu, tentu itu masih lebih baik daripada melakukan kemaksiatan dengan kesadaran misalnya begitu ya. Barangkali itu, dan Bapak Ibu yang lain sekiranya juga punya pengalaman untuk menguatkan bahwa apa yang kita lakukan ini sesuatu yang baik benar. Ini saya kira perlu penguatan dari berbagai macam multidimensinya begitu. Matur nuwun, monggo. Matur nuwun Ustaz. Cukup nggih Mbak Anin nggih. Mungkin barangkali mau sharing juga yang lainnya, pengalaman pengalaman hidup. Ya, sambil menunggu yang lain, monggo kalau ada ini. Nah, ini Pak Majid. Apa kabar Pak Majid? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Majid, kalau Pak Majid ya, ini Pak harus Ustadz, sharing ini juga menarik nih. Ya. Walaupun saya tadi nggak ngikut ceramahnya Pak Ustadz, tapi by the way ini kan sharing ya. Ini Pak Ustadz mau tanya aja nih. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa ya kasih tips ya. Kita kalau bersyukur kan ya, dapat 1 kita ikhlas tuh sedekahnya setengah Pak Ustadz. Tapi kalau dapat 10 kita mau sedekah 5, kadang-kadang mikir itu. Nah, apalagi kalau dikasih 100. Nah, kita mau ngasih 50,
makin mikir. Itu gimana Pak Ustadz tipsnya biar tetap ikhlas Pak Ustadz? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita mengeluarkan sesuatu dari apa yang mengakunya kita miliki gitu ya. Angka rekening kita di bank misalnya, atau apa sajalah sesuatu yang kita simpan di rumah itu. Ketika mau kita keluarkan, kemudian kita hitung-hitungan secara ekonomi, itu saya kira sah-sah saja gitu ya. Hitung-hitungan ya, saya untung apa misalnya begitu ya. Itu saya kira sah-sah saja. Hanya saja begini, ketika itu kita kembalikan bahwa saya sekarang punya kendaraan, saya sekarang punya jabatan, saya sekarang punya teman yang banyak, yang baik-baik. Itu kan semuanya karena bagian dari Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita. Ya, Allah memberikan amanat kepada kita. Ya, amanat berupa rezeki, amanat berupa termasuk badan yang sehat ini. Nah, barangkali ketika itu kita kembalikan ke itu, ya, ke situ ya. Jadi harta ini tidak ada artinya apa-apa. Ya. Sebanyak apapun itu tidak ada artinya apa-apa. Ketika kita mati kan kita tinggal semuanya. Nanti yang akan menikmati anak cucu, gitu ya. Nah, persoalannya kan begini. Kita akan kadang gitu ya, pemahamannya merasa bangga ketika kita bisa mewariskan ya, harta yang banyak kepada anak cucu kita. Padahal, mohon maaf Bapak Ibu yang kami hormati, padahal apakah kita bisa menjamin bahwa harta yang kita tinggal itu akan memberikan manfaat yang besar bagi ahli waris kita? Pengalaman ada, dan mungkin tidak hanya 1-2 yang karena harta itu kemudian hubungan paseduluran itu terputus, ya, saling menjauh misalnya begitu ya. Nah, warisan materi itu penting dan perlu, tetapi kita harus sadar untuk diri kita yang nanti akan menyertai perjalanan kita itu kan sebagian, tidak semuanya, sebagian dari apa yang kita punyai sekarang ini melalui 3 jalur, ya. 1 infak, yang kedua sedekah, dan yang ketiga zakat. Gitu ya. 3 jalur ini kan, hanya 3 jalur ini yang nanti akan abadi ya. Dalam surat An-Nahl ayat 46 kalau tidak keliru ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, kemudian anak itu zinatun, perhiasan, ya, zinatul hayatid dunya, hidup di dunia, wal baqiyatus sholihat, adapun kemudian yang akan langgeng gitu ya. Dan yang baik itu khairun inda rabbika tawaban, di sisi Allah ya, pahalanya itu lebih baik ya. Kemudian wa khairun amala, dan sebaik-baik amalan. Jadi mohon maaf sederhananya, kita bekerja ya melalui profesi kita, kemudian kita mendapatkan gaji ya. Gaji kita semakin banyak, kita kan rasanya semakin senang gitu ya. Rasanya semakin nikmat karena itu betul, itu bagian dari kenikmatan. Tetapi mohon maaf, ketika kita hanya merasa senang dan merasa puas sampai di tingkat materi itu barangkali yang perlu kita renungkan. Ya, khairun amala, sebaik-baik harapan itu adalah apa? Al-baqiyatus sholihat. Ya, harta kita, potensi diri kita itu yang kita kita tasyarufkan, kita manfaatkan di 3 jalur ini. Kalau harta ya, apakah untuk infak, apakah untuk sedekah, ya, apakah zakat ya, ketika itu sudah sampai pada haulnya ya, atau nisabnya ya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Majid ya, mohon maaf gitu. Rasa eman-eman, hitung-hitungan itu bagian dari manusiawi lah saya kira gitu ya. Hitung ya, untung ruginya lah gitu ya. Ya, misalnya kita memberikan sedekah kepada tetangga atau kepada siapa saja gitu ya. Itu biasanya kan kita selalu menunggu ucapan terima kasih Pak ya. Ya. Kemudian wah,
Oh, sudah dikasih sama boro-boro mengucapkan terima kasih. Oh, aduh ya, ini, mohon maaf. Sekedar itu saja lah. Ini kalau artinya ketika kita memberikan sesuatu, kemudian kita sudah nggak usah ngarep-arep mau terima kasih apa tidak urusanku gitu. Itu ternyata juga suatu hal yang apa ya, yang perlu proses begitu ya, perlu proses ya. Karena begini, mohon maaf, kalau kita memberi sesuatu dari apa yang kita miliki, kemudian kita dalam pikiran kita itu masih mengharapkan sesuatu, sekedar terima kasih tadi misalnya, apalagi ditambah dengan pujian, ditambah lagi dengan publikasi dan segala macam, mohon maaf, ini saya kira yang itu masih tahap-tahap awal ya. Pemberiannya manfaat, iya manfaatlah begitu ya, tetapi kedalaman kita dalam memaknai pendekatan diri kita kepada Allah itu mungkin masih perlu proses lebih panjang lagi. Begitu barangkali Pak Majid, mohon maaf kalau mungkin masih belum. Pak Ustadz. Monggo, untuk yang lainnya masih ada ini pertanyaan atau mungkin mau sharing lagi dari teman-teman? Kalau belum, saya boleh tanya juga. Monggo, Bu. Ya, karena menarik sekali ini yang nyambung juga dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ini ya. Terutama yang terakhir dari Pak Majid itu kaitannya dengan ini, Pak. Jadi kalau itu kan kita kalau kemuliaan dari Allah ya yang dibahas tadi itu. Nah, sekarang kalau kita manusia sendiri kan kita juga diminta menghormati dan memuliakan orang gitu. Nah, yang saya kepengen tanya tuh ini loh, Pak Ustadz, teman saya memuji orang lain. Saya ingat dulu ada teman, dia tuh nggak mau dipuji gitu, katanya pujian itu hanya untuk Allah gitu. Nah, terus istilahnya gimana ya kita mau memuliakan orang lain ya, menghormatilah gitu ya. Itu mungkin pertanyaan saya, Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Saya kira perlu kita membedakan, memilah gitu ya. Pujian untuk Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dengan pujian kita habluminanas, hubungan kemanusiaan. Dalam arti mungkin orang yang tidak mau dipuji itu dalam rangka untuk menjaga, bisa jadi begitu ya, kehati-hatian gitu ya, kehati-hatian agar tidak sampai pada tingkat sum'ah gitu ya, atau ria misalnya gitu ya. Itu bagian dari akhlak yang baik begitu. Tapi kalau keterlaluan juga saya kira dalam hubungan kita ini, sehingga saya kira sederhana saja menurut saya perlu dipilah ya, pujian kita terhadap sesamanya itu dalam batas-batas tertentu saya kira tidak masalah, Bu, begitu. Itu bagian dari imbal balik begitu ya. Ketika kita diberi sesuatu kepada orang, atau misalnya kita melihat teman kita punya berprestasi tertentu, kemudian kita memberikan support pujian tertentu misalnya gitu, dukungan ya. Jadi pujian dalam bentuk dukungan ya. Berbeda tentu pujian kepada Allah ya. Kalau pujian kita kepada Allah itu bagian dari kepasrahan diri kita secara total kepada Allah. Nah, sementara pujian kita kepada sesama teman, keluarga, kolega, habluminanas kita misalnya itu saya kira adalah pujian dalam batas-batas support gitu ya, apresiasi ya gitu misalnya. Apresiasi sekarang kan banyak dilakukan itu, misalnya teman kita berwisuda itu kemudian di-share di FB atau di medsos gitu ya. Masing-masing orang tentu punya maksud berbeda-beda. Ada yang mungkin sekedar untuk publikasi saja, untuk memberitahu pada teman, kepada khalayak begitu. Nah, ada bisa jadi di balik itu ada sesuatu yang ingin diinginkan. Apa? Termasuk pujian itu, Bu, misalnya begitu ya. Nah, sehingga setelah di-update status baru begitu, nah kemudian dilihat, langsung komentarnya banyak sekali begitu ya. Nah, ini mohon maaf, ini hati-hati, saya perlu hati-hati saya kira. Kalau kita sekedar merasa bangga, merasa masyhur gitu ya dengan komentar-komentar dari teman kita itu mungkin apa istilahnya ya, pemahaman kita tentang kebaikan atau tentang keikhlasan tadi ya, ketulusan ini mungkin masih perlu berproses lagi. Jadi apa istilahnya begitu ya, tidak apa-apa saya kira Bu Afifah memuji begitu ya, dalam batas-batas tertentu dalam rangka untuk support, untuk apresiasi,
ya bukan pujian kita kepada Allah yang itu sifatnya total kepasrahan diri ya kepada Allah. Saya kira begitu Bu Afifah, nggih, matur nuwun. Matur nuwun Ustadz. Ini menjadi kelihatan jadinya bagaimana kita bisa membedakan ya Ustadz ya. Iya. Oke. Monggo teman-teman kalau ada yang mau menanyakan lagi atau ingin berdiskusi dengan Pak Ustadz, sharing juga mungkin barangkali pengalaman sehari-hari. Biasanya Mas Dudi itu punya simpenan pertanyaan. Nah, nunggu yang lain ngomong dulu gitu. Untuk gongnya mungkin Bu. Atau mungkin dari yang lain. Berarti saya nanti. Pak Wina atau Pak Eko, monggo. Iya. Kalau belum ada, saya Ustadz. Iya, monggo Pak Dudi. Saya tadi membaca yang ayat ke 17-18 sih. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, alhamdulillah di 3 bulan terakhir ini, Ustadz, saya membuat program Jumat Berkah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tadinya hanya istilahnya kelilian gitu kan. Ternyata alhamdulillah ketika kita memulai dari 30-an paket lah sampai terakhir kemarin itu sudah sampai 90. Bahkan kalau kalau kita turuti itu mungkin bisa 100. Cuma saya tabung gitu loh. Jadi saya takutnya kalau hari ini saya bisa ngasih banyak, terus Jumat depannya saya ngasih sedikit, itu saya kasihan. Ternyata setelah kita buka mata, buka telinga itu di sekitar kita itu ternyata banyak anak-anak kecil yang mereka yatim, piatu, dan duafa. Kemudian ada banyak ibu-ibu yang sudah sepuh, itu memang kondisinya seperti itu Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah ketika saya ingin meng-create ini kan dengan terpaksa saya harus katakanlah kita mengupload atau ini loh, saya sedang bikin program seperti ini. Monggo kalau ada yang berkenan, mau 1 paket, 2 paket pun boleh, mau berapapun boleh. Nah itu sebetulnya saya agak, aku koyong ini kok saya upload gini. Cuma kalau saya nggak woro-woro gini kan pada nggak tahu gitu loh. Jadi itu gimana sebaiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Luar biasa saya kira Bapak Ibu ini sudah antitesis dari surah ayat yang ke-15 dan 16 gitu ya. Dan kita melakukan kebalikan dari ayat 17 itu, tidak memuliakan anak yatim, tidak mengajak untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu semuanya itu melakukan sesuatu yang memang itu di satu sisi barangkali berat karena memang kita harus mengorbankan sebagian dari apa yang kita miliki. Persoalan publikasi saya kira bismillah Pak Dudi ya, hanya itu memang perlu dikuatkan betul gitu ya mungkin ya. Nah, kok ketika saya bikin ini kok jenengan pas materinya ini gitu, saya madlep gitu. Ya, mungkin begini, mungkin memang perlu pilah-pilah dulu nanti Pak Dudi. Ya. Pilah-pilah dalam arti apa? Hanya saja kalau sudah medsos memang nggak bisa dibatasi ya. Ya, nggak bisa dibatasi. Tetapi saya kira kembalikan pada niatan awal. Ya, bismillah begitu ya. Bahwa ini bukan mudah-mudahan, dan itu tetap memohon kepada Allah, mudah-mudahan hati kita, kesadaran kita itu tidak mengarah pada apa itu sumah. Jadi sumah itu kan memperlihatkan sesuatu agar orang lain itu agak dekat dengan ini ria gitu ya, sampai finalnya itu biasanya kan bentuknya pujian ya. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu baik gitu ya. Memberi makan anak yatim atau memberi bantuan itu memang kan perbuatan baik gitu ya, memang perbuatan baik begitu ya. Jadi di satu sisi ya hati kita, ketulusan kita
ini perlu untuk terus kita asah dan mungkin bisa dibarengi juga dengan istighfar, saya kira Pak Dudi begitu ya. Dalam arti apa? Mungkin sekali waktu muncul terbersit gitu ya, spontanitas mengarah ke sum'ah atau ria misalnya. Nah, itu ketika apa ya, kita kembalikan pada titik awalnya, kemudian kita istighfar, kita perbanyak begitu. Ini insya Allah itu juga mudah-mudahan dari mengembalikan gitu ya, mengembalikan ketulusan niatan kita. Nah, sehingga tetap terjaga. Di samping saya kira teman-teman yang lain juga bisa saling ini, bisa saling menguatkan, bisa saling mengingatkan begitu ya. Barangkali begitu Pak Dudi. Oke, bismillah gitu. Bismillah saja ya Pak. Iya, bismillah saja begitu ya. Orang mau ngomong apa jalan terus gitu aja. Oh ya, komentar orang kalau kita terpaku pada komentar orang mungkin ya nanti malah kita repot, dibuat repot. Ya, selagi itu masih dalam kebaikan ya. Kemudian teman kita ya syukur misalnya anggota jamaah Adem Hati 100% misalnya itu punya kesepahaman yang sama, nah itu tentu akan menjadi kekuatan luar biasa. Kalaupun mungkin ada 1-2 yang masih ada cara pandang berbeda, yaitu anggap sebagai bagian dari ini pengkayaan gitu ya. Ya, terima kasih, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, ini sharingnya juga dari Mas Dudi juga dan jawaban Ustadz Mahlani, mudah-mudahan juga ini ya semakin meningkatkan minat yang mau ikutan join. Mudah-mudahan Bu. Kita masih punya waktu 8 menit. Monggo kalau masih ada juga yang ingin didiskusikan dengan Pak Ustadz dan juga pada teman-teman di forum ini. Bolehkah sedikit bertanya, Mbak? Monggo Mbak Vivi. Jangan sewu Pak, boleh tanya nggak Pak? Ya, monggo. Iya Pak. Ya, jadi begini Pak, saya masih agak bingung terkait dengan konsep qanaah dengan konsep harus berprestasi semaksimal mungkin sampai kita sudah tidak bisa benar-benar berupaya lebih baik lagi Pak. Artinya sudah dioptimalkan gitu Pak. Itu sebaiknya kita memanage hati dan pikiran kita bagaimana Pak? Antara qanaah cukup aja dengan yang Allah kasih dengan misalnya tadi apa motivasi untuk harusnya lebih baik, orang Islam tuh harus lebih baik gitu ya, sama seperti kayak Pak Majid tadi gitu ya, kalau bisa jadi gubernur BI itu yang dikejar misalnya kalau itu dianggap bermanfaat bagi umat gitu atau orang banyak begitu Pak. Matur nuwun Pak. Ya, terima kasih. Qanaah dalam bahasa sederhana kita kan menerima apa semua yang sudah Allah berikan kepada kita dengan legowo gitu ya. Tanpa syarat embel-embel apapun lah begitu ya. Kita diberikan rezeki, kita diberikan keluarga, diberikan amanat anak ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kaitannya dengan anak itu kan ada orang tua yang tidak ikhlas dengan anak yang diberikan oleh Allah gitu ya. Selalu ketika misalnya melihat anaknya orang lain kayaknya pintar-pintar prestasi juara ini itu anakku bodoh-bodoh ya misalnya gitu marah gitu ya. Ini saya kira perlu kita renungkan kembali lah gitu ya. Jadi apapun anak misalnya yang sudah Allah berikan pada kita itu adalah amanat terindah dan terbaik bagi kita. Persoalan ada kekurangan ini dan itu ya tentu semua anak kan memang berbeda-beda gitu ya. Itu bagian dari tantangan kita saya kira. Termasuk tadi menerima keluarga, menerima termasuk pekerjaan mohon maaf begitu ya. Jadi kan ada orang yang ya soal pekerjaan termasuk soal apa misalnya pertemanan itu ya, pertemanan. Nah, menerima tanpa syarat apapun. Kalau orang menerima sesuatu kemudian dia minta syarat itu umum gitu ya. Syaratnya ini itu ya kamu mau kerjasama dengan saya. Berbeda tentu kalau hubungannya dengan bisnis gitu ya. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan hablum minan nas begitu ya. Nah, ini kita menerima kelebihan apa? Seseorang yang punya kelebihan atau seseorang yang berbeda pendapat dengan kita itu biasanya perlu kerendahan hati yang
perlu proses, perlu belajar gitu ya. Nah, hubungannya dengan apa? Semangat berprestasi, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Allah itu kan memberikan potensi pada setiap diri kita yang itu berbeda-beda, ya, berupa kecerdasan, berupa keahlian, berupa keterampilan, keberanian, ya, dan lain sebagainya begitu. Nah, ini tentu itu kan sifatnya potensial ketika belum kita manfaatkan. Nah, ketika sudah bisa kita manfaatkan, nah itu akan menjadi tentu sesuatu yang bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, prestasi misalnya yang akan kita kejar ya melalui potensi yang Allah berikan kepada kita, itu barangkali perlu untuk kita kembalikan pada rasa syukur kita kepada Allah. Ya, misalnya ada satu ayat begini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, Allah itu sudah mengeluarkan kita semuanya dari perut ibu kita, ya, dari rahim ibu kita masing-masing, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa kita ketika lahir. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Ya, Allah menciptakan ini telinga, Allah menciptakan mata dan menciptakan fuad, ya, kecerdasan, ya. Semua itu dalam rangka apa? La'allakum tashkurun, ya, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu prestasi kita kejar misalnya dan bisa kita raih misalnya begitu, itu tentunya harus dikembalikan sebagai bagian dari wujud rasa syukur kita kepada Allah karena Allah berikan potensi yang luar biasa kepada kita. Barangkali begitu Bu Vivi ya. Iya, bagian Pak. dari rasa syukur kita, ya itu ya. Jadi, bolehkah Pak? Maaf Pak, bolehkah Pak? Misalnya saya tidak usah capek-capek berprestasi dengan alasan qanaah aja, ini sudah cukup. Nggak bisa, tidak bisa. Maksud saya begitu. Ya, jangan seperti itu, malah itu namanya ngelokro. itu Jabariyah kayak begitu itu. Ya nanti tidak akan maju kita itu. Ya. Mohon maaf misalnya, saya sudah dapat warisan segini, sudah nggak usah apa-apa lah, tidur terus, uang sudah ada. Ya tentu nggak begitu ya. Maknanya kan berbeda toh Bu ya. Yang kita rasakan pemaknaan ini penting, ini pemaknaan dari kerja kita, dari keringat kita. Ini saya kira kita akan rasanya berbeda. Kita makan dari jerih payah keringat kita dengan kita sekedar mendapatkan hadiah atau warisan misalnya begitu ya. Nah, prestasi itu bagian dari perjuangan kita begitu ya. Dan itu rasanya akan berbeda, dan perasaan rasa bangga itu sekali lagi harus kita kembalikan rasa syukur kita kepada Allah ya. Nah, qanaahnya nanti ketemunya di situ barangkali Bu ya. Jadi kalau kita bangga sebatas kebanggaan sifatnya materi ya, sekedar dapat pujian, sekedar dapat piala, sekedar dapat sertifikat misalnya begitu, itu adalah tentu prestasi yang semu ya. Tetapi prestasi yang sebenarnya adalah yang kemudian bisa memberikan manfaat bagi keluarga kita, bagi tetangga kita. Ya, Bapak Ibu saya kira ini sudah bagian dari mengamalkan itu gitu ya. Prestasi Allah berikan kelapangan rezeki bagi kita, kemudian Bapak Dudi dan teman-teman semuanya mengorganisir gitu ya, untuk bisa ditasyarufkan pada saudara-saudara kita yang memang itu memerlukan bantuan. Nah, sisi kemanfaatannya di situ barangkali gitu ya. Terima kasih Bu Vivi. Ya, barangkali sudah cukup. Ya. Sudah cukup saya kira barangkali begitu Bu Afifah dan Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini on time benar ini ya Pak Ustadz. Ya. Izin mungkin ini meringkas sebentar supaya ada take away-nya lah ya dari diskusi kita gitu ya. Jadi kita membahas tadi yang kalau berdasarkan surat Al-Fajr tadi ayat 15 sampai 20 itu yang di situ yang merupakan kemuliaan dan kehinaan itu tidak seperti yang kita duga, tapi kita dihinakan, tidak mulia itu kalau tidak memuliakan anak yatim, tidak memberikan makan orang miskin, makan harta warisan, mencampur yang halal dan haram, serta cinta harta yang berlebih-lebihan gitu. Nah, jadi dalam rangka untuk pemuliaan ini kita lebih fokus kepada mencapai kemuliaan dari Allah, yaitu dengan taat dan beramal soleh untuk kepentingan akhirat, bukan pada kepemilikan
di dunia begitu ya Ustadz ya, dan Ya, juga betul, bukan Bu. pada kita fokus kepada hal-hal dunia. Ini artinya memang kita perlu introspeksi ya, apa yang sedang kita lakukan. Nah, ini nyambung juga dengan tadi pertanyaan-pertanyaan. Tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana kita menghadapi kalau hati kita itu rasanya gerusulo, yaitu dengan syukur dan sabar. Juga ikhlas ketika bersedekah karena kita menyadari itu titipan, hartanya titipan dari kita kepada kita dari Allah. Dan juga berkaitan dengan memuji, itu memuji kepada Allah itu berbeda dengan pujian kepada manusia, karena kalau manusia itu lebih untuk memberikan dukungan, sedangkan kepada Allah itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Nah, mungkin itu kira-kira ya sedikit ringkasan begitu ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan benar nih Pak Ustadz. Benar kalau ada yang mau ditambahkan dari Pak Ustadz Mahlani barangkali. Ya, cukup Bu, saya kira Bu. Cukup, okay. Nanti slide-nya kalau diperlukan saya kirim ke Mas Eko atau Pak Dudi juga bisa kalau diperlukan. Jadi kalau gitu terima kasih Pak Ustadz Mahlani dan juga teman-teman forum pengajian Ngadem Kiai Ati sekalian. Saya sebagai moderator hari ini mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini itu menjadi manfaat buat kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita berikutnya gitu. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada Om Dudi. Monggo. Oke, terus Jeng Iin. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Mahlani atas tausiahnya di pagi hari ini. Semoga semakin menambah wawasan dan ilmu kita nih. Semakin dalam. Seperti biasa, sebelum ditutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama, insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan adalah Dr. Haji Andi Dermawan MA dari UIN Sunan Kalijogo. Kemudian teman saya itu Pak Dudi. Masya Allah. Ya, dekat rumahnya itu, sama-sama Potorono. Oh, jadi berteman dengan Ustadz Karmen juga aja Ustadz. Iya. Sama ini ada Ustadz Agus di sini, Masya Allah. Jogja ternyata sempit, Masya Allah. Jadi, sebelum ditutup Pak Mahlani, biasanya nanti akan dipimpin doa dan seperti biasa kita ambil gambar, Bapak Ibu. Mohon pic-nya ditampilkan. Alhamdulillah di pagi hari ini ada 58 apa 59 tadi yang hadir. Masya Allah. Pak Care. Monggo dibuka pitch-nya untuk diambil gambarnya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Sampun. Sampun. Nggih. Matur suwun. Monggo Pak Mahlani dipimpin doa ini pun nggih. Jadi baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita menegakkan tangan kita mohon kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'min hadan syakirin hada yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lisyal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat ahyan wal amwat wa yaqdi al hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma sahil umurana ya Allah. Allahumma sahil umurana umurat dunya wal akhirah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Warzuqna ya Allah, warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbi anzilni muzalam mubaraka wa anta khairul muzilin.
Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna ya Allah hasil maqasidana. Allahumma ij'alna ya Allah hasil ij'alna ya Allah ij'alna min ibadikas sabirin min ibadikal mukhlisin min ibadikal mukhlasin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Rabbal. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Mahlani, jazakallah khairan katsir. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Sabtu pagi. Insya Allah kita akan bertemu kembali ya di Sabtu depan. Ada sebuah kata-kata bijak yang kemarin habis Jumatan saya dapat dari khotbahnya, yaitu jadilah orang yang baik tanpa mengharap kebaikan kita ini dinilai orang lain. Kemudian jadilah orang yang bermanfaat karena hanya kita berharap kepada Allah SWT. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Muhammad Dudi beserta teman-teman Ngatem Jati, mohon dimaafkan kalau ada salah dan hilaf dari kami. Insya Allah kedepannya akan menjadi lebih baik. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Matur nuwun, terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bapak Ibu. Matur nuwun. Matur nuwun. Mbak Diana. Assalamualaikum semuanya.